dalam segala perkara, dalam segala hal yang kami hadapi, Engkau selalu baik. Engkau tetap baik karena memang Engkau baik bagi kami. Haleluya. Untuk itu Tuhan, Bapa yang baik, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Hiburkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Mu ada kekuatan Tuhan. Sebab itu bersabdalah dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Kami menyambutnya dengan iman. Haleluya. Kata bersama iman. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, saya yakin sekali ya ketika kita menyanyikan pujian ini, walaupun saudara dengan senyum berkata, Engkau tetap baik. Di dalam segala hal Engkau tetap baik. Saya percaya Roh Kuduslah yang memampukan kita. Mampu berkata itu. Amin. Karena tanpa Roh Kudus, saya yakin daging ini saudara tidak akan mampu berkata demikian. Ketika apa? Yang kita hadapi itu bukan perkara yang mudah. Masing-masing kita berkata, ibu gak alamin aja yang saya alami. Betul saudara? Kadang kita suka membandingkan, kayaknya ibu itu masalahnya ada tapi gak seberat masalah saya deh. Ya, sampai heboh tuh ya di TikTok, di Instagram. Saya gak punya TikTok tapi saya lihat TikTok di Instagram yang bilang, coba sehari aja kamu rasain yang saya rasain ya kalau gak salah ibu-ibu berkata ya. Coba sehari aja kamu jadi aku gitu ya. Tapi saya percaya semua kita pasti akan berkata demikian. Karena masing-masing kita punya porsi ya, punya masalah masing-masing yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Dan kalau kita gak punya Roh Kudus, satu, kita tidak akan mampu, kita gak akan kuat. Dua, kita gak mungkin masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Betul saudara? Hanya Roh Kudus. Sebab itu saudara, karena apa? Bukan karena dia menyulap mulut kita, ya, tetapi karena kita kenal sekali Tuhan. Roh Kudus membantu kita mengenal Yesus lebih dalam. Bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi sama seperti Bapa yang sayang anaknya. Gak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Ya, kadang orang tua harus memberikan apa yang anaknya tidak suka. Obat misalnya. Ya, waktu dia pilek. Ya, obat yang terbaik bukan apa yang dia mau. Yang dia mau ciki, ya kan misalkan ya. Yang dia mau es krim. Ya, yang dia mau itu. Bukan apa yang dia mau. Orang tua yang baik, dia tahu apa yang anaknya butuhkan. Bukan apa yang anaknya mau. Kalau saja kita berpikir kita ini seorang orang tua, pasti sama berpikirnya dengan Tuhan. Memang kamu minta es krim nak, tetapi es krim itu enak memang, tapi tidak baik buat engkau saat ini. Belum sekarang, karena saat ini kamu butuh obat. Obatnya pahit, asam, waduh nano-nano rasanya. Tidak enak ya, tidak enak. Mungkin pedas ya, kalau puyer apalagi ya suka nyangkut di lidah belakang itu ya susah sekali mau ilangin. Kadang tidak enak. Tapi kalau kita mengenal Bapa kita itu Yesus itu sama seperti Bapa kita akan mampu dengan ikhlas berkata Tuhan Yesus baik. Saudara, sebuah ayat yang sering sekali dijadikan ayat hafalan dan juga ayat pembenaran ya. Kita baca saudara. Di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Saya akan bacakan saja saudara ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya ucapin lagi ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging lemahnya itu sering sekali dijadikan pembenaran. Bukan kita masih daging ini. Daging kan memang lemah ya. Daging itu memang lemah. Betul, daging memang lemah. Bahkan saudara, kalau saudara buka ya di dalam firman Tuhan, Galatia 5 ayat 17-18, apa itu buah daging saudara ya? Keinginan daging itu apa? Galatia 5 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan saja ya saudara.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan ada ayat yang lain berkata buah daging telah nyata, yaitu percabulan, ya. Apalagi hawa nafsu, ya. Semua yang jahat itu adalah buah daging, saudara. Ya. Dan ketika kita masih terus ya mentoleransi daging kita, berarti kita sedang membiarkan diri kita tidak dipimpin oleh roh. Dan saudara tahukah ayat ini adalah statement daripada Tuhan Yesus. Ya, ketika ia berada di taman Getsemani, sedang apa dia di sana? Sedang berdoa. Dan tahukah apa yang terjadi menjadi latar belakang Yesus ada di taman Getsemani? Karena besok pagi-pagi Yesus akan dieksekusi, ya. Dia diadili tanpa pengadilan yang benar. Ya, tanpa cara-cara yang benar. Dan memang apa yang dilakukan saat itu kepada Yesus benar-benar ilegal. Ya, tidak sesuai. Karena apa? Yesus tidak pantas. Ya, tidak pantas untuk diadili. Tidak punya bukti-bukti yang sah ya untuk diadili, saudara. Makanya Pontius Pilatus mencuci tangan. Ya, karena memang tidak sesuai dengan undang-undang untuk dia dipantas ya untuk dihukum. Saudara, Yesus berkata saat itu kepada murid-muridnya setelah 3 kali ia berdoa. 3 kali berdoa itu waktu dia berdoa, saudara. Dia turun, dia lihat murid-muridnya Yesus sedang tidur. Kembali lagi dia berdoa, nanti saya akan jelaskan di sini. Dia turun lagi, dia dapati murid-muridnya Yesus tidur. Dia naik lagi berdoa. Dia balik lagi dan dia kecewa. Dia lihat murid-muridnya tidur. Sehingga apa dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Jadi masa waktu Yesus doa saat itu 1 jam 3 kali balik. Untuk dapati murid-muridnya. Karena jelas ya, pantas ya. Dari mulai jam 3 pagi kan ya, dia udah mulai diseret ya. Untuk diadili, dibawa ke tempatnya dulu, dimasukin dulu ke tempat lubang itu ya. Saudara yang pergi ke Israel pasti akan dibawa ke sana, tempat Yesus dijebloskan ya, di dalam penjara, di bawah sana, didorong ya, jatuh dia di sana. Benar-benar tidak pantas, saudara. Apa yang dilakukan kepada Yesus benar-benar di luar hukum yang berlaku. Ya. Dan saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup? Ya. Dan jelas di sini Yesus berkata ya kepada murid-muridnya bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini bunyi ayat lengkapnya, saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baru ada berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus saat itu secara dagingnya dia perlu menguatkan rohnya untuk menghadapi satu situasi yang begitu amat mengerikan, saudara. Bahkan kalau saudara baca di sini ya, bagaimana digambarkan ya selama Tuhan Yesus menghadapi itu, dia digambarkan sebagai apa? Dia berkata bahwa aku sangat takut ya. Seperti mau mati rasanya. Secara daging dia akan menghadapi satu eksekusi yang begitu amat benar-benar menyiksa sebelum dia mati. Dan Yesus memang tadinya bukan untuk langsung dimatikan. Kalau mau langsung dimatikan kan bisa saja, saudara. Dan apa yang saat itu dialami oleh Yesus itu memang spesial untuk dia. Tidak ada tahanan-tahanan lain yang diperlakukan sama seperti Yesus. Dan dia tahu apa yang dia akan hadapi ini
memang sudah dinubuatkan. Tetapi Yesus kembali memberikan pesan yang menarik di sini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu bertahan dalam pencobaan. Di dalam kesakitannya, di dalam ketakutannya dikatakan dia mengeluarkan peluh-peluh seperti darah. Dagingnya ini yang fana, yang memiliki kedagingan ya, keinginan daging ini bisa berontak saudara. Anjing aja, dia punya feeling kalau dia mau dikasih ke orang, dibuang atau mau dibunuh aja anjing punya feeling ya. Bisa dia nangis ya, dia kuda katanya juga begitu dia bisa berontak ya. Sapi aja juga tahu dia mau dibunuh. Dia bisa lari ya, kayak kejadian kemarin ya banyak yang akhirnya sapi lari masuk ke gang-gang warga dan segala macam. Dia tahu, dia bukan manusia tapi dia tahu, dia feeling dia mau dibunuh, dia mau dibantai. Dagingnya Yesus, dia mengalami hal yang sama, dia tahu dia mau dianiaya. Saudara kita melihat sesuatu aja ya belum diapa-apain kita aja kita udah takut, benar gak saudara? Ya, oh ini mau di ini nih, ya kan takut. Daging ini pasti merasakan hal yang sama. Dan Yesus menunjukkan secara daging ya yang dia hidupi. Dia terbatas dari umur, benar gak saudara? Berapa usia Yesus? 33 tahun, masih sangat muda. Ya, tetapi yang luar biasa di 33 tahun, mission complete. Misinya selesai di usia 33 tahun saudara. Dan tahukah saudara persiapannya dia untuk pelayanannya akhirnya maksimal berapa tahun? 30 tahun saudara, 30 tahun untuk ada di masa-masa yang kita terima saat ini saudara. 3,5 tahun pelayanan Yesus yang begitu amat sempurna. Sehingga dia berkata sudah selesai. Semua tugasnya apa yang telah diskenariokan oleh Allah Bapa telah selesai dengan dagingnya. Yesus daging biasa, dia tidak melawan kodrat. Ingat, Yesus yang hadir di Yerusalem, nggak mungkin Yesus hadir juga di Samaria. Betul? Tetapi untuk itu Yesus berkata, pada waktu aku pergi, Roh Kudus diberikan. Itu akan maha hadir dimanapun berada. Tidak ada lagi batasan jarak, tidak ada lagi keterbatasan komunikasi. Roh Kudus begitu sempurna. Amin. Sehingga pada waktu hari pencurahan Roh Kudus terdengarlah berbagai-bagai bahasa saudara. Orang Syria mendengar itu bahasanya dia. Mesopotamia berkata ini bahasaku. Ya, ini bahasa. Artinya Roh Kudus bagi bangsa-bangsa. Saudara bagaimana seorang Yesus akhirnya dia kuat menghadapi secara dagingnya. Untuk ya mengenapi semua nubuatan Tuhan dan semua perkaranya saudara. Apa yang harus dilakukan di dunia ini saudara. Ada 3 tahapan di sini saudara yang Yesus lewati ya. 3 kali Yesus berdoa ya. Yang pertama dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, saudara ini firman loh yang tercatat. Seorang Yesus dengan tubuhnya yang fana dan dipimpin oleh Roh Kudus secara daging dia dengan segala perjuangannya dia berkata, ya, jikalau ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Cawan itu adalah pengadilan dan penghukuman atas dosa-dosa umat manusia. Di mana harusnya cawan ini yang minum adalah manusia sebagai upah terhadap dosanya. Satu hukuman, tetapi Yesus yang meminum cawan itu saudara. Tapi lihat di sini 3 kali Yesus berdoa. Yang pertama dia masih bisa berkata sekiranya mungkin cawan ini lalu. Dengan begitu amat pergumulan dia berdoa, dia kembali melihat ya hati gurunya itu, hati bapaknya itu. Dia tetap lihat dulu anak-anaknya, dia lihat ke bawah murid-muridnya, tidur. Dia mungkin sedih, mungkin nanti dia kebangun kali ya, nanti bangun dia naik lagi.
dia berdoa lagi saudara di tahap kedua ya. Tahap yang dimana Yesus sudah mengalahkan keinginan dagingnya. Ya, kita dapat melihat di sini ya satu pernyataan yang kelihatan sama. Ya, tetapi Yesus kembali ucapkan ya dengan berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Dengar. "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu." Jadi udah gak bisa lagi ditolak nih. Udah gak bisa lagi ditolak ya. "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya." Dia berkata, "Jadilah kehendakmu." Luar biasa saudara. Di doa kedua dia berubah. Kalau pertama dia mohon, kalau bisa ini gak jadi. Gitu ya. Tapi yang kedua, ya Tuhan kalau memang tidak bisa lagi, aku akan meminumnya. Saudara lihat di sini pesan Tuhan melalui peristiwa ini, pesan firman Tuhan terhadap peristiwa ini. Semakin banyak berdoa. Ya, kadang orang Kristen suka sekali pasang di status. Saya juga dulu begitu. Pray until something happen. Berdoa sampai semuanya terjadi. Semua yang aku kehendaki jadi. Pokoknya berdoa gak akan berhenti sampai semuanya terjadi seperti mauku. Tetapi yang kita lihat di sini doa Yesus. Berdoa sampai dia dengar suara Tuhan dan mau kehendak Tuhan. Saudara, mari kita rubah doa kita. Kadang kita penuh akhirnya kekecewaan dan marah dan tidak sanggup berkata Yesus baik. Karena apa? Masih aku. Kalau boleh cawan ini lalu, kedua lagi dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu, ketiga dia terus akan berdoa. Sama seperti anak kecil ini yang balik ke bapaknya minta es krim Pak. Minta es krim dong Pak, minta es krim, kamu batuk. Kedua dia minta lagi es krim. Dia minta lagi es krim. Tapi kalau anak yang dewasa, waktu dia minta, nah, papa tuh gak mau kasih bukan karena apa, kamu tuh sakit. Ya kan? Kalau dia makin banyak dekat dengan Tuhan, dia mengerti bahwa bapaknya ini bapak yang baik loh. Bapak yang baik, gak mungkin, papa biasanya kemarin aku minta es krim 1 dikasih es krim 3 macam. Kok sekarang enggak? Gitu ya. Dia pasti tahu ini bapaknya pasti punya alasan. Sama seperti ketika Yesus berdoa yang kedua kali saudara. Ya, beda gak kata-katanya? Ya, kelihatan sama tapi beda. Memang kalau jika memang ini tidak bisa lalu, aku akan meminumnya. Dan saat dia berdoa ketiga kali, Yesus mengucapkan doa yang pertama, yang kedua tadi ya saudara ya. Dan semakin menyempurnakan ya, di mana dia berkata bahwa kehendak mulai yang jadi. Dahsyat saudara. Pada doa yang ketiga Yesus jelas berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Amin. Karena tanpa Yesus melakukan kehendak ketiga, bukan saja kita yang gak selamat saudara. Tapi Yesus tidak kembali ke surga dengan tubuhnya. Betul? Tapi Yesus taat. Karena apa? Yesus mengenal. Walaupun dagingnya sempat menolak. Tetapi hadirat Tuhan yang dia datangi kedua kali, ketiga kali, bukan cuma saat itu ya. Dalam perjalanan Yesus selalu mengawali dengan doa, mengakhiri dengan doa pagi-pagi benar. Setelah dia pelayanan dia naik, ya, tengah malam dia naik ke bukit dia berdoa. Saudara, jangan pernah anggap enteng waktu kita berdoa saudara. Ini bukan lagi berdoa makan dalam nama Yesus. Amin. Dengan segala kecepatan yang paling singkat, paling tinggi. Ya, dalam nama Yesus ini, dalam nama Yesus ini. Masih mending sih berdoa. Ada yang udah makan dulu baru ingat, nggak doa tadi ya. Gitu ya. Tapi ada lagi yang nggak berdoa, memang benar nggak berdoa. Nanti sakit baru taruh Alkitab di atas kepala. Ya, nanti ada pergumulan baru puasa. Saudara, ingat kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Saudara akan mampu ada di dalam segala rencana Tuhan yang indah seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ingat loh, Tuhan yang menggaransi kehidupan kita. Pegang omonganku. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Walaupun perkataan itu buat
Israel di tanah Babel, saudara. Ya, Israel sempat ya down di situ, ditambah dia dengar dari nabi palsu bahwa tenang, Tuhan akan mengembalikan. Wah, kata-katanya indah, nubuatan-nubuatan itu ya. Pokoknya kita akan pulang, pokoknya jangan nanam, jangan bikin rumah. Kita akan pulang ke Israel. Sebentar lagi Tuhan akan mendengar doa kita. Dan Yesus berkata, dan Roh Kudus ya, Tuhan Allah berkata kepada Yeremia, siapakah yang mengutus dia? Aku tidak mengutus dia bukan utusanku untuk menyampaikan. Malah Tuhan suruh bilang, bangunlah rumahmu di sana, bercocok tanamlah, beranak pinak di sana. Saudara, jadi lama Israel dibentuk atas izin Tuhan ada di sana. Pokoknya semuanya untuk kebaikan bagi Israel, saudara. Saudara, untuk menerima segala kehendak Tuhan, kita tidak mungkin tidak berdoa, saudara. Dari kebenaran yang kita baca, untuk menerima segala kehendak Tuhan dan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan yang indah itu, kita tidak mungkin tanpa berdoa. Yesus makanya mengatakan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam? Saudara, hari ini mari bangun komitmen kita, saudara. Belum terlambat. Belum terlambat, tapi harus, saudara, segera, darurat, saudara. Agar apa? Dunia ini tidak mengarahkan pandangan kita, arah hidup kita kepada dunia yang hanya menyesatkan kita. Amin. Saudara harus hidup di dalam Roh Kudus dan itu tidak mungkin ya, tidak berdoa. Yesus sendiri saja yang ilahi, ya. Walaupun dengan tubuhnya yang fana, dia penuh dengan Roh Kudus. Dia berdoa menghadapi masa-masa sulitnya itu 3 kali, saudara. Bisa gak sih sekali aja waktu itu? Tapi dia tahu. Harus menguatkan rohnya. Karena roh itu nurut sama kehendak Tuhan, saudara. Amin. Roh itu nurut. Tapi daging yang selalu mengarahkan kita kepada keinginannya yang menyesatkan. Saudara tidak akan mungkin menjadi orang Kristen yang menang kalau kita tidak punya waktu untuk berdoa dan baca Alkitab. Saya kembali menghimbau untuk hamba-hamba Tuhan ya, para majelis, pelayan ya, dan untuk jemaat-jemaat semua. Saudara butuh Tuhan. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja, saudara. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, itu anugerah bagi kita. Dan kalau saat ini kita dipilih menjadi anak-anaknya, itu anugerah. Kita yang butuh Tuhan, saudara. Kalau saudara punya waktu benar-benar tidak terlalu penting untuk hal-hal yang lain, naiki menara doa. Kecuali itu sangat darurat, tapi bukan berarti saudara nggak berdoa ya. Tetap punya waktu doa, ya. Tetap punya waktu pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan bersatu dalam roh. Ya walaupun tidak di tempat yang sama, tidak di saluran yang sama, di Google Meet, tetapi berdoa di tempat saudara masing-masing. Amin. Kita menyatukan hati untuk ada di menara doa, kita mau berseru-seru. Dan percayalah saudara, apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kehendak Tuhan yang terbaik lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi dan apa yang kita hadapi. Dan kita pun tidak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Kita terbatas saudara. Kita sangat terbatas. Kedepannya kita nggak tahu apa yang lebih kita butuhkan. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Sehingga segala ketaatan kita, ya keputusan kita untuk taat kepada Roh Kudus. Dan terus memiliki hubungan yang intim dengan membangun doa kita. Saya percaya Tuhan akan membawa kita ke jalan-jalannya. Karena cuma di sana jalan. Saudara, jangan bingung Tuhan buka jalan. Tuhan buat jalan. Tuhan jelas mengatakan akulah jalan. Solusinya cuma Tuhan. Amin. Solusinya cuma Tuhan. Jawabannya cuma Tuhan. Nanti Tuhan yang buka. Tuhan yang bikin jalannya. Ingat waktu Israel menghadapi Teberau, ya, lautan yang mereka pikir mereka akan mati di sana, ya. Dan musuhnya berpikir ya sudah kamu gak ada jalan, mati kamu di pedang saya, ya. Ternyata apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Ingat loh saudara, bukan tongkatnya yang ajaib. Tapi karena Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memerintahkan Musa memukul tongkatnya.
Amin. Bukan tongkatnya yang dicari, ya, bukan caranya yang dicari, tetapi Tuhan yang pembuat mujizat itu yang harus kita cari. Amin buat firman Tuhan. Biarlah di kesempatan ini dengan 3 kebenaran tadi di mana Yesus 3 kali berdoa bahwa memang kita tidak mungkin bisa tunduk kepada kehendak Allah tanpa Roh Kudus, tanpa berdoa, saudara. Amin. Dan percayalah bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita kenal Allah kita dengan baik. Semakin kita berdoa, kita punya kekuatan melawan semua kedagingan kita. Kita menang karena Roh Kudus itu memang diberikan untuk memerdekakan kehidupan kita. Kita merdeka dari segala perbudakan dosa. Sehingga kita tidak mengikuti lagi keinginannya, tetapi keinginan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami dan masih memberi kami kesempatan. Kami tidak mau Tuhan, harus berapa kali Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus berjaga-jaga dan berdoa agar kami menang terhadap iblis. Masing-masing kami akan menghadapi perang kami masing-masing Tuhan sampai akhir hayat kami. Dan hanya oleh Roh Kudus kami akan sabas pada akhirnya Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, terus pegang tangan kami Roh Kudus. Ingatkan kami selalu. Dan hari ini kami berkomitmen untuk membangun, memberikan waktu doa kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak kehilangan pertolongan-Mu di masa-masa sukar kami. Dan kami akan terus melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Dan memang Tuhan siapkan bagi kami anak-anaknya. Dalam nama Yesus terpujilah Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Haleluya. Kata bersama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah worship leader.